Lihat guys, kenapa monyet kecil lucu ini kita berikan nama Angel? Karena dia seperti malaikat yang sudah mau meninggal di antara kawan-kawannya. Apakah kalian tega hanya karena idealisme tidak memelihara monyet? Makhluk yang begitu indah ini harus mati di tangan pedagang. Gue sih pengennya lapor dulu, tapi kalau lapor pasti nyawa si kecil ini tidak akan selamat. Jangan pernah beli monyet dari pasar, apalagi pasar terselubung, apalagi hewan dilindungi. Maka fascicularis yang gua rescue dengan sangat amat terpaksa ini tidak dilindungi guys. Namun jangan pernah ditiru sama kalian karena ini bukan contoh tindakan yang baik. Namun kalau kalian melihat hewan yang sekarat, selama dia tidak dilindungi, menurut gua pribadi harus ditolong. Hari ini kita akan membahas pro kontra mengenai menolong hewan-hewan seperti ini, khususnya primata. Kita akan sandingkan dengan hewan-hewan lain, value mereka seperti apa, dan tindakan nyata apa yang harus dilakukan dari kita orang-orang yang membela wild animals are not pets. Ini adalah salah satu penjabaran tindakan yang bisa kalian tiru, namun bukan di setiap situasi guys ya. Mari kita lihat perdebatan kita hari ini. Audrey, King of the Jungle. Hari ini gua terjadi pergunjingan di masyarakat ya kan. Aduh, ini sebenarnya sih nggak begitu bahaya. Cuman gue pengen sharing ini karena sangat berbahaya. Sekalian gue update si Angel. Ini dia Angel bule ya. Bu Cherry boleh chat sendiri. Yang ngechat bukan gue sih, yang ngechat abang-abang pinggir jalan. Tapi ya udahlah ya. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Kita start a new fresh day. Tapi masalahnya nih ada orang-orang yang masih komentar seperti ini guys ya. Ini komentar dari Bapak Fajar nih ya. Halo Mas Audrey, salam. Jika melihat hal seperti itu baiknya segera difoto lalu laporkan ke BKSDA setempat. Saya kira kurang bijak bila memberi hewan tersebut dengan dalih merescue. Gue sih sebenarnya emang rescue sih ya, bukan ngebeli sih sebenarnya. Gue mau dibeli nggak dibeli, hari itu gue merescue karena apa? Udah mau mati. Kecuali dia hidup nih, terus gue beli, terus gue bilang ini merescue. Nah ini salah, makanya yang sehat gak gue beli kan. Yang gue beli yang sakit mau mati kan. Orang kan kalau nyari hewan di mana-mana yang sehat yang dibeli, bukan yang sakit dong. Oke, lanjut. Terkait hal seperti ini, apa yang udah kalian lakukan? Ini kan gue selalu tanya apa yang lo pada lakuin kan untuk wild animals. Saya kira untuk bersimpati, berpendapat, atau mungkin menegur, terkesan gak perlu harus melakukan tindakan yang susah-susah. Menegur juga sudah merupakan tindakan kok. Menegur nih, menegur gimana nih ya? Menegur gua atau menegur siapa? Ya mungkin dia menegur gua nih tindakan dia gitu ya. Bisa jadi. Cuman kalau menegur itu kan artinya ngomong doang ya nggak sih? Menegur tuh kayak gue bilang lu, hey lu jangan pakai baju hitam. Nah kalau tindakan tuh gini, sini baju hitam lu gue bukain. Nah bener nggak? Itu tindakan. Kalau hey lu itu bukan tindakan dong, itu bang ngasih tahu ya kan? Ngemeng namanya. Terus nggak perlu harus melakukan tindakan yang susah-susah. Nah, gue ada tindakan kok. Apapun alasannya, wild animal itu bukan untuk dipelihara. Setuju. Tidak ada yang berbeda dari kita dong ya Bapak. Jadi setuju sekali, wild animals itu bukan untuk dipelihara. Setuju. Yang di alam biarkanlah di alam. Tunggu dulu Audrey bodoh. Kita harus jelaskan wild animals itu apa. Banyak orang yang nggak tahu. Wild animals itu hewan liar. Ini menurut gua ya. Nggak tahu kalau di undang-undang ada apa nggak ya. Menurut gua nih, secara logika, correct me if I'm wrong. Hewan liar itu adalah hewan yang lahir di alam, tinggal besar di alam. Nah itu namanya liar. Hewan penangkaran tuh apa? Tadinya dari alam apa enggak? Semua hewan aslinya pasti dari alam dong. Termasuk Canis lupus, Canis familiaris ya kan? Jadi pasti awalnya dari alam. Cuman ada beberapa spesimen yang diambil supaya bisa ditangkarkan, ya kan? Yang sudah lahir di penangkaran namanya hewan penangkaran. Nah, wild animals are not pets, bagus sekali termsnya. Kalau memang itu diterapkan untuk hewan-hewan yang ada di alam. Jadi hewan yang di alam jangan diambil. Nah, tapi kalau hewan-hewan penangkaran, contohnya seperti Johnny, biawak gua, atau Sky, retik amel gua, atau mungkin albino-albino lain, hewan-hewan resesif albino yang sudah ditangkarkan memang untuk dicari gennya. Nah, itu selama tidak dilindungi boleh dipelihara, atau kalau dilindungi boleh dipelihara dengan mengajukan surat gitu. Cuman kalau udah ditangkep nih, di bleaching, butuh pertolongan apa enggak kan? Karena udah nggak di alam loh, ini sistemnya udah di pasar loh ya. Bener nggak? Nah kalau ini hewannya di alam sekarat, kalau lu nggak tolongin, sebenarnya lu kejam. Tapi itu masih mending karena itu hukum alam ya kan? Survival of the fittest.
Cuman ini udah di pedagang loh ya. Ini beda cerita kalau gue rescue di alam sama di pedagang. Terus, apapun alasannya wild animals bukan untuk dipelihara, terkecuali memang diperuntukkan untuk konservasi, yang dimana pada akhirnya akan tetap kembali dilepas liarkan. Konservasi yang kayak gimana nih ya? Contohnya rescue. Kalau rescue yang dilakukan bapak-bapak BKSDA itu biasanya begini. Masuk ke rumah warga, konflik namanya, konflik human animals. Jadi monyet ini datang ke rumah warga, atapnya dihancurin, maling makanan, gigit anak kecilnya rabies. Itu baru konservasi, tindakan yang seperti direscue, direhabilitasi, terus dilepas liarkan kembali. Ya kan? Itu baru konservasi jenis satu. Ada konservasi jenis lain. Contohnya penangkaran. Penangkaran itu seperti ya ini, Sky, retik gua, Johnny, biawak gua. Ini penangkaran nih. Nah kalau Cantika, ini rescue nih. Gua selamatkan dari ekornya diikat. Ya memang ini tangkapan alam tapi diikat, makanya gua rescue. Mata sutur sebelah, obesitas, makanya gua rescue. Ya kan? Dilepas liarkan ke alam lagi udah nggak bisa karena jinak sekali sudahan. Pasti mati kalau di alam. Orang ini aja begitu, gelagatnya nggak jelas. Johnny udah ternakan, gimana bisa dilepas liarkan lagi? Pasti mati. Dari kecil udah biasa kita kasih makan, bener dong? Jadi nggak bisa dilepaskan. Nah itu namanya hewan penangkaran atau hewan rescue yang harus di rehab selamanya. Lalu, gue sebenarnya agak tersinggung, cuman ya udahlah, karena gue kan orangnya santai ya kan, gue berbaik hati orangnya. Jadi saat ini mereka, Mas Audrey tidak sedang merawat mereka, Mas Audrey hanya sedang merawat egonya sendiri saja. Nah ini agak salah sih menurut gue ya, dari my humble opinion, bahwa kalau gue merawat ego gue akan beli yang sehat, bukan yang udah mau mati. Kalau gue merawat ego gue akan ngambilin hewan di alam yang paling bagus, bener nggak? Gue akan cari dia yang paling cakep, gue ambil terus gue pelihara gitu, ya kan? Coba lo lihat nih si Angel bagus mananya? Ekornya buntung, matanya codet, giginya copot sebelah, sekarat. Nah ini beda cerita. Jadi supaya orang-orang tuh bisa paham. Nah berikutnya gue bilang gini, Mas laporkan dong, bantu saya. Bener dong, kalau misalkan lu pengen melaporkan, lu suruh gue melaporkan, bantu gue untuk laporin. Karena gue nggak punya jalur untuk ke atas. Kenapa begitu ntar akan gue jelasin. Bantu saya, kalau ditegur sih sudah, nah gue kalau menegur pun udah. Jadi gue udah lakuin semuanya, ditegurnya udah, di rescue-nya udah. Bukan berarti gue nggak negur, gue beli doang, ya kan? Ini negurnya kan gue udah jelas nih, kayak gini nih. Ini monyet asli apa diwarnain nih bang nih? Apa bukannya sama nih? Sayang. Aduh pak, jangan diem doang pak. Mas kok diwarnain sih? Harusnya kan nggak bisa begitu gitu loh, ya kan? Terus konservasi nggak semuanya bisa dilepas. Nah ini yang gue bilang, kayak contohnya Hanoara, albino monyet. Terus ini nih Cantika nggak bisa dilepas liarkan. Terus apalagi yang konservasi di sini? Apalagi yang rescue di sini? Nggak ada sih, nggak ada yang rescue. Cuman ini dan itu sih tadi ya. Terus kalau emang peduli, nah gue tunggu nih hari ini, persis di hari ini ya. Saya tunggu laporan Anda tanggal 8 Juli 2001 tentang monyet ini, monyet gue ini di BKSDA setempat ya. Setempat tuh berarti kalau nggak Salemba, Tegal Alur. Karena kita daerah Jakarta. Nah rumah gue di daerah tempat gue ini, Endoscopy Sanctuary, daerah Taman Surya, Kalideres. Kalideres ini masuknya ke Tegal Alur. Kalau Jatinegara masuknya Salemba. Sebenarnya TKP-nya di Salemba harusnya masuknya. Cuma karena rumah gue di sini dan di sana pada kena sekat ya sekarang hari ini. Jadi gue ke Tegal Alur yang paling deket dong. Karena kan kita mau action cepat. Kalau nggak keburu mati, bener nggak? Gue tunggu jam 3 sore di Tegal Alur. Ini screenshotannya jelas. Nah dia berdalih sekarang ya begini ya. Di situ jelas kok kalimat awalan saya diiringi tulisan apa yang sudah kalian lakukan. Yang saya maksudkan menegur di sini bukan saya ke penjual, tapi dia ke saya, dia ke gue ya guys. Karena beberapa hal dari video ini yang saya lihat terkesan nggak boleh banget negur. Boleh negur, justru negur itu harus, tapi jangan cuma negur. Bertindak juga dong. Kayak gue udah negur, gue tindak juga, bener kan? Gue nggak menyalahkan, tapi gue tindak. Yang ditindak apanya? Culture-nya. Gue ambil monyetnya, gue rescue, gue bilang ke kalian, bapaknya jangan lu salahin. Bapaknya nggak sepenuhnya salah, bisa aja nih culture dari 1000 tahun yang lalu udah begini gitu. Bisa aja culture udah karena budayanya begitu dia ngelakuin begitu. Tapi salah nggak tindakannya? Bisa jadi salah kan. Yang perlu adalah pemerintah itu harus bantu berdayakan orang-orang seperti ini. Sama contoh, orang yang biasanya nangkep ini, Cantika. Ya, ini gue bingung sih, kenapa monyet doang yang lu hantem? Kalau biawak nggak lu hantem, kalau ular nggak lu hantem, serangga tanaman nggak lu hantem, kan sama aja. Mereka punya hak hidup yang sama dong. Kenapa monyet doang yang lu hantem? Kan aneh. Biawak ini kalau nggak direscue kan mati. Akhirnya orang-orang yang biasa berburu biawak bisa belajar untuk menangkalkan biawak seperti Johnny yang di atas. Ini gue punya real example guys ya. Sama kayak Ko Andri nih yang buat baju ini. Ya, banyak orang berburu harimau. Yang diburu itu udah nggak boleh lagi sekarang. Harusnya jangan diburu. Gimana caranya biar pemburu itu tetap bisa melihat harimau tanpa memburu? Ditangkarkan dong. Ditangkarkan supaya ada
anakan yang baru, bener nggak? Udah stop sampai di situ. Jangan diambil lagi yang dari alam, yang ditangkarkan aja yang kita protect, kita jaga. Contoh sama Joni, sama Cantika. Ini yang WC, yang gua rescue, ini yang CB. Example, real life example, jelas gitu loh. Jadi ya ini menurut gua, sekali lagi my humble opinion, ya kan? Nah, ini yang paling gua nggak suka ya. Terkesan nggak boleh banget negur, di mana mereka yang berseberangan sama Mas Audrey sebenarnya ada bener-bener tulus simpati bahwa memang wild animal bukan untuk dipelihara. Ya, emang bener, gua bilang sekali lagi. Yang di alam jangan dipelihara, yang penangkaran aja sekarang yang dipelihara kan. Atau yang butuh banget kayak begini, kalau nggak mati ini akhirnya mau makan. Mana bisa sih kalau bukan gue yang nolong dia mau nempel sama gue gini, nggak pakai rantai loh. Ya nggak pakai rantai. Di sini sendiri dia dijauhin balik lagi ke gue. Salah gue kalau dia balik lagi ke gue. Lah bukan lah, kan gue yang menolong. Ya nggak sih? Nih, tindakan nyata dia selain menegur adalah bersetia pada pernyataan wild animals tidak boleh dipelihara. Kurang nyata apa? Itu memang nyata sih ya, wild animals tidak boleh dipelihara. Tapi pasif, paham nggak lo? Jadi lu nggak pelihara apa-apa karena cuek, bebek, nggak mau denger di luar sana ada hewan-hewan butuh pertolongan seperti ini. Gue nggak mau capek. Biarin hewan itu mati. Yang penting pedagangnya nggak ada yang beli. Biar dia kapok jualan lagi. Bodoh amat. Mati lah tuh hewan. Nah itu kan lu sadis namanya. Bener nggak? Psycho nggak sih? Ngelihat hewan sakit pinggir jalan nggak lu tolongin. Beda cerita kalau ini orang hutan ya, beda cerita loh ya. Kalau ini orang hutan gue foto, gue bawa orang hutannya langsung ke BKSDA, gue serahin. Ini beda cerita, ini makam fascicularis tidak dilindungi. Nggak ada aturannya yang jelas. Ya kalau bisa kita tolong kenapa nggak ditolong? Iya kan? Terus, nah gue bilang ya udah ikut aja saya ke BKSDA, kalau monyet ini harus diserahin, gue serahin dong. Bener nggak? Gue serahin, nggak masalah. Gue bilang kan, datang bareng sama gue, alurnya jadi lebih nyata daripada pasif, mending jadi penyayang satwa yang aktif. Gue bilang, lakukan tindakan beneran. Besok tanggal 8 hari ini berarti ya, jam 3 sore gue bilang, ya Pak, tolong dipenuhi permohonan saya. Saya minta tolong banget, jangan cuci tangan, jangan ngomong doang. Tapi nggak mau dateng gitu maksud gue, ya kan? Begitu gue sampai sana, baru gue dikabarin ini sama manajer gue. Jadi ini yang balas ada beberapa manajer. Ada gue, ada manajer, kemarin gue udah tidur, ini udah terlalu malam ini, jam berapa ini? Jam 3 pagi kali ya balasnya. Dia balas begini nih, terkait ajakannya terima kasih. Nah, gue baru dikasih tahu tadi ya waktu gue di BKSDA ya. Terakhir ajakannya terima kasih, tapi saya tidak bisa ikut. Ya elah. Nggak bisa kan? Pertama, saya tidak berada di daerah yang sama. Kedua, saya bukan siapa-siapa, cuman SJW atau keyboard warrior katanya, kata netizen ya. Ketiga, saya tidak ada concern yang besar dengan hal terkait. Tidak ada concern yang besar. Kalau nggak concern besar, ngapain lu peduli banget sama kegiatan gua ya nggak sih? Kenapa ditonton? Ya udahlah ya. Tonton lah, karena supaya biar ngerti kan. Kayak hari ini lo harus nonton Bapak ya, Pak Fajar ya. Saya tidak berkewajiban moral melakukan hal tersebut. Toh saya nggak pernah mengedukasi kok, sekali lagi bukan siapa-siapa. Cuman remahan mengginang, hahaha, ketawa nyinyir. Ya udahlah ya. It's okay ya. Lu kalau mau memang tutup kuping bilang all wild animals should be in the wild, yang termasuk yang sakit, yang mau mati, yang tumor segala macam tetap harus di alam, nggak usah kita bantu, nggak masalah. Itu kan menurut lu kan. Kalau menurut gue beda. Hewan-hewan sakit itu harus kita tolong. Sama kayak manusia. Banyak manusia yang sakit guys. Sama kayak monyet ini. Sakit ya akan tetap sakit. Bahkan bisa mati. Tapi kalau lu tunggu instansi pemerintah kadang suka agak lama. Bener nggak? Ditambah lagi nggak ada regulasi yang jelas. Nah kalau regulasinya jelas ya kita foto kayak hewan dilindungi kan. Ini nggak jelas ya udah kita yang tolong lah. Terus silakan Mas Audrey yang menempuh sebagai edukator dan penggiat hewan. Jangan lupa jadikan konten agar bisa sama-sama belajar prosedur, tata cara, sebab akibatnya dan lain-lain. Ya, gua jalan. Lihat, gua jalan. Ya, ini gua sudah mau sampai guys. Kalian bisa lihat ini jamnya 14.59 ya. Kurang lebih jam 3 kita akan sampai. Bisa dijadikan konten? Tidak bisa. Karena apa? Ya begitu. Satu lagi pandemi. Dua harus izin pimpinan. Tiga, begitu gue mau serahkan penuh kandangnya di sana. Yang diprioritaskan hanya hewan dilindungi. Gue setuju karena yang ada regulasinya hewan dilindungi itu yang diprioritaskan. Yang kita bisa liput hanya dari luar seperti ini. Ya udah. Jadi gue tadi udah masuk. Ini pusat penyelamatan satwa Tegal Alur. Kita udah masuk tapi kan nggak boleh direkam guys ya. Di dalam itu semuanya protected dan ini gue udah kasih tunjuk monyet gue juga. Si Angelnya sini Jal. Nah yang pertama gue laporin adalah tindakan mengecat ini. Memang ada di pasar katanya lagi zaman. Dan itu juga udah dikasih tahu terus setiap hari setiap saat bahwa ya sebenarnya kan nggak boleh. Penegakan hukumnya memang belum jelas ya kan, karena mereka bukan lembaga penegak hukum, mereka ini konservator penyelamat satwa ya kan. Nah kita tadi udah masuk, gue ngobrol-ngobrol sama bapaknya segala macam, cuman sayang sekali tidak boleh ditampilkan ya kan.
Karena ya harus ada izin dari pimpinan-pimpinan yang di atas, guys. Setelah gue kasih tunjuk monyetnya, dibilang, Mas kalau bisa rawat dulu aja karena di dalam penuh. Terus yang diprioritaskan adalah satwa-satwa dilindungi. Seperti ya tadi yang gue bilang, siamang, owa Jawa, buaya, porosus, terus juga elang. Nah itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena gue sudah di sini dan tidak terjadi apa-apa ya berarti ya sementara gue akan pelihara dulu gitu, ya kan? Someday mungkin kalau dapat izin, ya kan katanya kalau di dalam ya, mas-masnya bilang Irfan, Bang Luki Hakim, wah itu mas sering ngeliput pelepasan liar ke alam gitu-gitu. Kalau gue kan siapa ya kan? Gue hanyalah seperti kalian guys, gue tuh sama kayak kalian gitu loh. Cuman gue beraksi, bukan cuman ngomong doang, gue bertindak gitu. Nah kalau cuman mau masalah lapor-melapor, bisa nggak gue lapor? Bisa guys. KUHP pasal 302 ayat 2, isinya apa? Nih, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak berapa? Dendanya 300 rupiah guys. Atau penjara, ya orang pilih denda lah ya 300 gimana sih? Lah makanya hukumnya nggak diupdate. Lu mau lapor ya udah bayar 300 perak kelar ya nggak? Ada satu lagi itu yang pasal satunya. Pasal satunya diancam penjara paling lama 3 bulan atau paling banyak 4.500 karena melakukan penganiayaan ringan terhadap 4.500. Ya udahlah ya. Ya kan mending kita tolong kan daripada lapor karena hukumnya juga belum jelas seperti ini gitu loh. The culture yang mungkin salah ya kan. Yang paling terpenting, monyet makaka fascicularis tidak dilindungi guys ya. Jadi ini bukan hewan dilindungi, beda cerita kalau misalkan itu orang utan, atau itu GTP, Green Tree Python, atau itu Piton bueleni, atau itu siamang, owa Jawa, itu beda. Itu harus langsung diserahkan ke BKSDA. Ini tidak, bahkan BKSDA-nya yang bilang, kata undang-undang, ini tidak dilindungi makaka fascicularis ekor panjang. Ya, invasif, suka masuk ke rumah warga, gigit anak orang, ditembak, duar. Karena apa? Karena mengganggu pemukiman. Tapi bukan karena dia mengganggu, nyawanya tidak berarti. Justru gue bilang jangan pernah tembak, jangan pernah beli dari eksploitator, jangan pernah beli dari pasar, jangan. Hanya kalau kayak terpaksa begini lu tega, ya kan? Kadang ya hukum itu kita harus tetap pakai logika dan juga perasaan, dua-duanya harus dipakai. Posisinya kalau mereka ini hewan yang tidak dilindungi akan sama saja seperti ada soa layar di alam, ada reticulated python, ada biawak yang di alam tuh dijadiin sate. Nah kan gue nggak menyarankan. Yang gue sarankan adalah ternak dulu, breeding dulu. Gue udah penangkaran banyak ya, ada penangkaran dark frog, ada penangkaran harimau bahkan, ada penangkaran ini iguana, penangkar reticulated python, ada penangkar tortoise. Kalau kura-kura kagak ngoceh lau. Kalau monyet lu ngoceh kan aneh. Kura-kuranya dari alam nggak awalnya? Dipelihara juga nggak? Gak usah ribet-ribet. Nih belakang gua ada yang namanya ikan. Ini ikan banyak kan yang dari alam dibanding yang captive bred. Contoh ikan Nemo yang diambil dari Pulau Seribu itu menurut Ngana breedingan atau diambil dari alam? Karena populasinya banyak, nah bisa dimanfaatkan. Nah salahnya si monyet ini belum ada kuota pemanfaatan. Padahal dia invasif gitu loh. Makanya gue bilang culture-nya harus dirubah nih, culture-nya. Pedagangnya juga nggak bisa lu salahin. Kalau gitu ribuan orang mati dong, tidak bisa berjualan lagi dong. Ya kan, orang yang jualan ikan gimana? Mau lu suruh stop tuh perikanan semua. Kalau yang ngambil dari alam untuk dimakan ikan tongkol itu apakah ternakan? Bukan, ambil juga dari alam, bener nggak? Namanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, betul nggak? Nih gue memanfaatkan ini untuk kepentingan edukasi lu pada nih. Sama aja jadinya guys. Posisi kita dengan kalian para LSM atau teman-teman yang rescue hewan juga sama. Bedanya kalian cuma anjing dan kucing. Kalau gue semua hewan. Kita tidak pilih kasih. Hewan manapun yang butuh pertolongan kita tolongin. Gue udah pernah nolongin apa aja coba. Serangga pernah lu bayangin. Ular pernah. Gue datengin maki-maki orang yang nyiksa. Biawak pernah. Bahkan masih ada di sini biawaknya. Anjing pun gue pernah. Jadi sama kita kawan. We should grow together guys. Bukannya saling menyerang. Jadi stop saling menyerang ya. Dan jangan pilih kasih. Kalau lu masih semprotin kecoa pakai baygon, nah itu salah juga kan. Walaupun kecoa itu invasif sih, ya kan. Ya kalau bisa usir aja lah, hus-hus kelar ya nggak. Cintailah semua makhluk hidup karena semua hewan punya kesempatan yang sama untuk hidup layak.
bukan cuman anjing, bukan cuman kucing dong. Kalau ini mau mati, jangan karena persoalan social justice warrior bilang tidak boleh piara monyet, gue nggak boleh selamatin dong. Nah, kalau gue sudah ke BKSDA dan dibilang di sana penuh karena yang diprioritaskan hewan dilindungi, yang gue pun setuju, masa ini harus gue buang? Tapi kalau dia memang harus diambil BKSDA, gue bilang dengan syarat ya, dikasih tempat tinggal yang layak atau mau dilepas liarkan ke tempat yang mungkin gue boleh tahu di mana. Gue akan lepas liarkan dia karena di awalnya WC. Gue akan lepas liarkan dia, tapi tunggu sembuh dulu dong ya kan. Ini udah mulai membaik guys ya. Hari ini udah mulai makan ya. Nah tuh ya. Ini baru sifat monyet sebenarnya di alam. Kemarin kayak gini nih. Lihat makanan aja nggak tahu kan makanan, gila nggak? Ya semoga bisa lebih baik lah ya. Beda nggak? Kalau nggak gua tolongin nggak jadi begini loh kawan-kawan. Jadi kalau yang komen-komen nih, tolong ditonton dulu sampai habis. Ditonton dulu puluhan video gue yang ke belakang supaya paham. Apakah gue nyiksa dia, apakah gue eksploitasi dia, atau gue membantu dia. Dan monyet-monyet lainnya yang di sini, Hano, Hara. Kalau mau disalahin, salahin jangan pedagangnya. Ya lu mau salahin pedagangnya boleh karena nge-bleaching kan. Udak-udak, bang, jangan di-bleaching kayak gue kemarin. Gue bilang, kenapa di-bleaching? Kenapa di-bleaching? Jangan dong, ya kan? Salahin tindakan itu. Tapi tindakan jualannya belum bisa disalahin guys, karena tidak ada pemberdayaan juga dari pemerintah. Guys, gua ini manusia biasa kayak kalian. Gua nggak punya akses ke orang-orang petinggi gede-gede di sana, ya kan? Supaya bisa mereka mau menjelaskan kenapa gini-gini segala macam, karena ribet kan, menunggu instruksi pimpinan dulu dan lain-lain. Gua nggak punya, gua sama kalian. Orang-orang biasa guys. Jadi yang bisa kita lakukan ya sebatas ini, mengedukasi sesama, bilang sama orang bahwa ya seperti ini tindakan yang baik gitu loh. Ngelihat dia mati di pinggir jalan nggak baik juga, kalau dipelihara diserang orang juga nggak baik juga ya kan. Jadi sekali lagi, Angel, monyet lucu yang seperti malaikat ini, kalau nggak ada tangan orang-orang yang membantu, seperti kalian teman-teman Exotic Warriors dan kita, mungkin akan mati pinggir jalan. Tapi kalau nggak ada pemerintah juga yang membantu, nggak ada teman-teman LSM juga yang membantu menyuarakan bahwa monyet seperti ini jangan dibeli, hancur semua ekosistem. Jadi kita semua harus saling bersinergi guys, bekerja sama. Let's protect our animals together guys. Beraksi bukan hanya bersaksi. Jangan ngomong doang, tapi tunjukkan tindakan kalian. Audrey, King of the Jungle.